Hey guys, welcome back to my channel. Thank you sebab kamu sudah klik video ini. Sebelum kamu menonton video ini sampai habis, which is saya guarantee video kali ini sangat menarik untuk semua golongan. Sebab hal ini akan sentiasa ada di sekeliling kita, suka ataupun tidak. Oke, sebelum kamu terus menonton video ini, pastikan kamu tekan like dulu, and then kamu subscribe channel saya. Tak share pun tak apa guys, kita tak kisah sebab kita faham semua orang sentiasa berlainan cita rasa. Oke guys, dalam video kali ini kita akan bercakap tentang mimpi seram. Mimpi seram ini sebenarnya kalau dalam fakta sains, dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya ialah faktor genetik, faktor psikologi, keadaan mental ketika itu, faktor pemakanan, juga faktor perubahan sesuatu di dalam badan, contohnya hormon, ataupun terdapat satu masalah pada saraf maupun penyakit-penyakit tertentu. Selain daripada itu, antara punca mimpi-mimpi yang seram ketika kita tidur ialah kita membaca sebelum tidur, kita menonton cerita-cerita yang seram ataupun ganas sebelum tidur. Selain daripada itu, kita mendengar beberapa info atau melihat cerita-cerita yang mengganggu di dalam media sosial. Semua itu boleh menjadi pengaruh ataupun trigger di dalam mimpi seram, jadi punca kepada mimpi seram kita. Itu dari sudut saintifik. Dari sudut mistik pula, setiap mimpi mempunyai arti ataupun maksudnya. Saya tidak akan bercakap tentang maksud mimpi, sebaliknya saya akan menceritakan beberapa mimpi seram yang akhirnya membuatkan kita tertanya-tanya, itu mimpi ataupun memang dialami ketika alam bawah sadar. Kita pergi kepada cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini melibatkan saya sendiri. Sebenarnya saya tidak tahu ini seram atau tidak, tapi guys, setiap kali saya hamil, saya akan ada mimpi saya dikejar hantu, saya ditarik kaki oleh hantu, ataupun saya mengalami keguguran, ada orang ambil anak saya, ada orang potong perut saya, which is very very disturbing kalau bila ingat balik. Tapi bila saya bagi tahu dokter cakap 1 daripada 3 ibu hamil akan mengalami mimpi seram. Namun cerita saya ini, saya akan biarkan kamu berpikir adakah itu mimpi ataupun memang satu gangguan. Pada satu masa itu saya sedang hamil anak yang ketiga. Mimpi ini jelas sebab saya terasa dan saya nampak kesan dia. Macam mana saya bilang saya nampak? Cerita dia, saya tidur malam itu tanpa ada apa-apa pikiran, tanpa ada tekanan, sebab memang jarak anak kedua dengan yang ketiga ini jauh 5 tahun. So I'm like, kita sudah plan untuk dapatkan baby ini dan dapat, which is very very bersyukur. Tiada bilang tekanan, tiada bilang depression, tiada. Saya hamil anak ketiga dengan perasaan sukacita, bergembira, tapi sehinggalah pada malam itu saya mula bermimpi mimpi yang sama berulang-ulang kali. Mimpinya ialah saya sering dikejar sampai saya penat berlari dan akhirnya saya paksa diri saya untuk bangun. Sebab saya dalam separuh sadar itu saya tahu itu ialah mimpi. So saya mau bangun. Terus saya terbangun terkejut, berpeluh dan penat. Itu mungkin tidak berapa seram. Semua orang saya rasa pernah merasakan debaran ketika dikejar something like hantu yang panjang tangan, muka hitam, mata merah, muka panjang, dia punya jari panjang, pandai memanjang begitu. It's all about black. Dalam mimpi kita itu semua hitam. Lepas tu kita nampak benda itu saja dan kita berlari dalam keadaan syarat mengandung. Selain daripada itu, mimpi saya yang saya rasa betul-betul membuatkan saya berpikir ini hanya mimpi, hanya mainan tidur ataupun real. Mimpi itu terjadi pada ketika saya hamil anak yang keempat. Hamil anak yang keempat ini, saya punya mimpi saya dikejar lagi oleh benda yang sama, hantu. Muka dia panjang, badan dia panjang, kaki panjang, semua panjang. Tapi panjang dia itu pandai menjalar. Dia bukan menjalar macam akar, tapi dia lurus. Dia punya kuku pandai memanjang, tangan pandai memanjang, dan pernah
2 kali saya mimpi yang sama. 1 kali dia kejar, dia dapat kaki saya. Saya meronta-ronta dalam mimpi saya itu sampai saya terlepas kaki saya. Terus saya terbangun dalam keadaan berpeluh, berdegup laju sepunya jantung. Kemudian saya tengok kaki saya, ada kesan hitam, lebam. Dia macam kena picit. Lepas itu saya tengok kiri kanan saya, tiada sesiapa kecuali anak saya yang ketiga. Masa itu suami saya on duty. Saya selalu mimpi yang pelik masa dia tiada. Saya tidak tahu lah pada pendapat kamu, tapi saya merasakan itu bukan hanya satu mimpi seram, tapi macam benda jahat itu dia ikut sampai di dunia nyata, sampai saya punya kaki jadi lebam. Selain daripada itu, kawan-kawanku semua, bukan saja kaki, tangan saya pernah kena. Masa hamil anak keempat juga, dia tarik-tarik tangan saya. Lepas itu saya lari, saya berjaya melarikan diri daripada benda itu. But then saya terbangun dengan keadaan terkejut. Saya cek tangan saya, ada kesan macam pegangan begitu. Kesan itu tertinggal semasa saya sudah bangun dalam keadaan sadar. Saya rasa benda itu macam, maybe it's macam yang kita semua tahu, iblis lah. Iblis ini bekerja dalam banyak cara, bekerja dalam banyak bentuk. Selain daripada dia membuatkan mimpi kita itu boleh menjadi betul dalam dunia nyata, ataupun dia akan membuatkan kita merasakan, kita percaya mimpi itu real. Untuk pengetahuan kamu semua, saya punya sahabat yang menonton video ini, saya sama sekali bukan sejenis orang yang percaya dengan mimpi, tapi sebab saya mengalami keadaan ini, jadi saya pun terus mencari cerita-cerita orang. Guys, ada satu cerita yang saya terbaca di Google, saya sudah lupa sumber dia, jadi saya minta maaf kepada empunya cerita. Kalau kamu menonton video ini, sis maafkan saya sebab saya ambil cerita sis tanpa kebenaran dan saya tidak ingat sumber, tapi saya ada baca di Google 2 weeks ago dan saya merasa ini masanya yang sesuai untuk saya kongsikan cerita-cerita seperti ini. Cerita ini juga berlaku pada seorang ibu hamil. Dia bermimpi yang dia lemas di dalam satu lautan yang sangat luas dan tiba-tiba dia nampak baby dia terapung. Di dalam fakta sains, sebenarnya kalau kita mimpi air yang melibatkan air dan melibatkan terapung, sebenarnya itu ialah alam bawah sadar kita tentang perubahan yang terjadi di dalam rahim kita. Tetapi yang pelik dia cerita ini ialah akhirnya baby dalam kandungan dia meninggal. Dikatakan bahwa tiba-tiba besok pagi dia, selepas malam dia mimpi begitu. Besok pagi dia rasa dia punya baby tidak bergerak. Kan kita ada trimester 3 yang mana kita akan disuruh oleh nurse untuk catat pergerakan baby 10 kali dalam satu hari. Dia punya baby sampai pukul 2 petang langsung tidak bergerak dari pagi. So dia datang pergi hospital, cek dia punya baby tiada deguban jantung, tiada nadi whatsoever, tiada. So dokter putuskan untuk buat lagi check up sampai malam itu dan memang tiada, sudah jantung baby itu dikatakan sudah meninggal di dalam dia punya rahim, belum sempat melahirkan sudah meninggal. Bagi saya mungkinlah itu satu kebetulan, tapi kebetulan yang sangat sakit. Kau sedang gembira dengan kehamilan anak pertama, dapat mimpi yang seram begitu, dan tiba-tiba kenyataannya baby meninggal di dalam rahim, di dalam perut dia sendiri. Dia mungkin dalam kategori sedih, tapi kategori seram juga, sebab dikatakan bahwa sis kita ini bukanlah first time mimpi begitu, tapi dari awal kehamilan dia sentiasa bermimpi yang aneh-aneh tentang dia punya kehamilan. Kadang dia dikejar tanpa henti, kadang tuh dia mimpi lemas, kadang itu dia merasa ada orang mau ambil baby dia, lepas itu kadang-kadang dia mimpi anak dia sudah keluar dari perut dia. Dia juga cakap orang hamil ini dia punya darah manis. Saya pun tidak paham sebenarnya perkataan darah manis itu macam mana. Tapi ramai orang yang sering mengatakan bahwa seorang ibu hamil ini sangat mudah ataupun sangat senang didekati oleh makhluk-makhluk halus.
Kalau kamu pernah bermimpi yang seram, kamu coba komen di bawah apa saja mimpi seram yang kamu pernah lalui, dan saya akan pilih 5 komen tentang mimpi seram. Saya akan bacakan di next cerita seram Jumat. Mungkin di situ saja saya punya perkongsian tentang mimpi seram. Cuma yang tadi, saya sebenarnya sangat-sangat minta maaf, saya tidak ingat sumber dari mana saya baca, tapi saya ada terbaca, dan saya lupa mau screenshot. So, I'm sorry sis, kalau kamu nampak video ini, saya harap kamu maafkan saya sebab berkongsi cerita kamu tanpa meminta kebenaran. Dan saya harap dalam video ini ada sesuatu yang kamu dapatlah. Maksudnya, jangan terlalu percaya dengan mimpi, tapi ikut keadaan. Kalau kita punya perasaan bilang, this is not right, saya kena jumpa ustadz, saya kena jumpa pastor, kena berjumpa dengan father, yes, silakan, sebab kita memerlukan sesuatu untuk comfort kita punya diri, kita punya iman, and so on. Kita tidak boleh cakap benda itu tidak wujud, tapi kita boleh cakap yang kita boleh berusaha untuk mencari sesuatu yang boleh menjadikan kita lebih tenang dan lebih mampu untuk melalui saat-saat kehamilan itu dengan lebih baik. Selain daripada orang hamil, sebenarnya budak-budak, orang dewasa pun sering mimpi seram. Cuma kalau dari segi pengalaman saya itu, pengalaman bangun dalam keadaan tangan sudah jadi hitam biru itu masa saya hamil. Nah, jadi saya mampu ceritakan yang itu. Selain daripada itu, saya juga selalu mimpi-mimpi seram macam kamu. Tapi mimpi seram sajalah, sekadar mimpi-mimpi saja. Orang manusia biasa sebenarnya boleh bermimpi banyak mimpi dalam satu malam guys, tapi sejurus kita bangun pagi, kita akan melupakan semua mimpi kita yang semalam. Yang kita ingat hanya mimpi yang terakhir saja, itu pun kita tidak akan ingat sepenuhnya. Seiring menit kita bangun tuh berjalan, menit pertama kita bangun, oke, kita ingat 80%. Selepas 2 menit kita hanya ingat 50%, selepas 1 jam kita hanya ingat 30%. Nah, begitulah penjelasan dari sudut saintifik. Tapi dari sudut budaya ataupun kepercayaan, kita digalakkan semua orang kalau terlalu kerap bermimpi yang buruk-buruk, yang seram-seram, kita boleh ikhtiar untuk bertemu dengan orang-orang yang pandai menguruskan hal-hal seperti ini. Macam yang saya cakap tadi, untuk Kristen boleh jumpa dengan padri, boleh jumpa dengan pastor ataupun yang seumpamanya. Kalau untuk Muslim, maybe boleh jumpa ustadz, maybe boleh jumpa siapa saja yang berkaitan. Begitu juga dengan agama-agama lain. Oke? So, itu saja perkongsian kita untuk cerita seram Jumat. Saya tidak tahu seram atau tidak, tapi selagi kita tidak melalui apa yang seram bagi orang lain, sehingga itu kita mungkin merasa tidak seram. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih sebab sudi komen, terima kasih sebab sudi like. Untuk yang baru first time hadir ke channel saya, thank you guys. Semoga kamu sentiasa sehat selalu semua, dan you guys are awesome, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Bye.